Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Muntoha dengan NIM 210331100098 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid dari kata bahasa Arab, dari kalimah bahasa Arab yaitu tajwidun. Merupakan bentuk masdar yang berakar dari fi'il madi yaitu jawwada yang berarti membaguskan. Secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan indah atau bagus dan membaguskan. Nah, dapat juga diartikan tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Kemudian dalam tajwid sendiri ada yang namanya hukum bacaan nun mati dan tanwin. Apa itu nun mati? Nun mati disebut juga nun sakinah. Nun mati adalah nun yang tidak berbaris menggunakan harokat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Nah, bentuk nun mati atau nun berharokat sukun seperti ini. Contoh kalimatnya yaitu man huwa. Di sini ada nun berharokat sukun. Itu namanya nun mati atau nun sukun. Kemudian tanwin. Tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol atau sambung dan hilang ketika ditulis. Nah, bentuk tanwin sendiri ada 3. Yang pertama ada fathah tain, yang kedua ada kasroh tain, yang ketiga ada domah tain. Kemudian apa saja yang ada dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin? Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada ikhfa hakiki, yang ketiga ada idgham bi gunah, yang keempat ada idgham bila gunah, yang kelima ada iqlab. Kita bahas yang pertama dulu, ada idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya jelas. Kemudian halqi sendiri berarti tenggorokan. Jadi bisa diartikan idhar halqi yaitu hukum bacaan yang jelas yang huruf-hurufnya berasal dari tenggorokan. Huruf idhar halqi sendiri ada 6. Yang pertama ada hamzah, ain, ghin, ha, kho, dan ha. Contoh pada huruf ghin pada kalimat yang berada dalam Al-Quran yaitu Rahimun Ghafur. Dia jelas. Di sini ada domah tain bertemu dengan ghin. Cara bacanya yaitu Rahimun Ghafur. Berarti nggak ada dengung, nggak ada samar-samar gitu. Jadi jelas Rahimun Ghafur. Kemudian contoh selanjutnya ada pada huruf ha. Contoh kalimatnya yaitu man huwa. Jadi jelas gitu. Di sini ada nun mati bertemu ha. Cara bacanya man huwa. Contoh selanjutnya ada pada huruf hamzah. Contoh kalimatnya ada min ahli. Min ahli. Jadi jelas atau terang. Kemudian contoh selanjutnya ada huruf ha. Contoh kalimatnya min haitsu. Min haitsu. Jadi nggak ada dengung gitu, jelas. Kemudian contoh selanjutnya yaitu huruf kha. Contoh kalimatnya yaitu yaumun khair. Yaumun khair, jelas gitu. Di sini ada domah tain bertemu dengan kha. Jelas. Contoh selanjutnya ada pada huruf ain. Contoh kalimatnya man alima. Jadi setelah nun berharokat sukun di sini ada huruf ain, bacanya jelas man alima, man alima gitu. Oke, hukum bacaan nun mati dan tanwin selanjutnya yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa berarti menyamarkan atau samar-samar.
huruf ikhfa sendiri itu ada 15, paling banyak sendiri. Yang pertama yaitu kaf, qaf, fa, do, po, do, sod, shin, sin, za, zal, dal, jim, tha, dan ta. Ini beberapa contoh. Yang pertama ada contoh dari huruf tha. Tha. Contoh kalimatnya mil thaubin. Jadi samar-saman. Mil thaubin. Kayak seperti setelah ada nun berharokat sukun ini, kita langsung samar-samar ke huruf tha. Mil thaubin gitu. Contoh selanjutnya yaitu ada huruf ta. Contoh kalimatnya yaitu lailau tawila. Setelah di sini ada tanwin, di sini ada fathah tain bertemu dengan to. Cara bacanya yaitu lailau tawila, kayak samar-samar masuk pada huruf to. Selanjutnya di sini ada huruf shin. Contoh kalimatnya la in syakartum. Jadi di sini ada nun berharokat sukun bertemu dengan shin. Cara bacanya la in syakartum. La in syakartum, samar-samar ke huruf shin. Kemudian contoh selanjutnya ada huruf ta. Contoh kalimatnya kuntum. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta. Cara bacanya kuntum. Tuh. Hukum bacaan nun mati dan tanwin selanjutnya yaitu ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan. Huruf idgham bi gunnah sendiri itu ada 4. Yang pertama ya, terus ada nun, terus ada mim, kemudian ada waw, atau sering disebut dengan yanmu. Contoh pada huruf ya. Di sini ada kalimat miyaumin. Di sini ada nun mati atau nun berharokat sukun bertemu dengan ya. Cara bacanya dileburkan atau dimasukkan setelah baca miyaumin. Jadi langsung masuk ke dalam ya-nya ini. Seolah-olah di ya-nya ini ada tasdidnya. Miyaumin gitu. Jadi nun mati yang biasanya kalau bacanya en gitu, itu nggak ada, langsung dimasukkan ke ya-nya, miyaumin gitu. Contoh selanjutnya ada pada huruf wawu. Contohnya di sini ada rizki wasi. Rizki wasi. Di sini ada kasroh tain bertemu dengan wawu. Jadi bacanya langsung dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf wawu. Rizki wasi. Contoh selanjutnya ada pada huruf nun. Di sini ada minnar. Jadi langsung masuk ke dalam nunnya ini. Contoh selanjutnya ada huruf mim. Contohnya di sini qaulum ma'ruf. Di sini ada dhammah tain bertemu dengan mim. Cara bacanya yaitu dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf mimnya ini. Qaulum ma'ruf. Hukum bacaan nun mati dan tanwin selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Ini hampir sama seperti idgham bi gunnah. Namun dia itu tidak disertai dengan mendengung. Nah, huruf idgham bila gunnah sendiri itu ada 2. Yang pertama ada lam, yang kedua ada ro. Contoh pada huruf lam. Di sini ada malah. Jadi di sini kan ada nun mati bertemu lam. Dia itu seperti diwasolkan atau dilangsungkan ke huruf lamnya tanpa seolah-olah tanpa membaca nun matinya ini. Jadi malah seolah-olah di lamnya ini terdapat tasdid gitu. Malah gitu. Contoh selanjutnya ada huruf ra. Di sini ada kalimat ghafurur rahim.
Di sini ada domahtain bertemu dengan ro. Cara bacanya yaitu Ghafurur Rahim. Jadi kayak dilangsungkan gitu. Ghafurur Rahim, langsung dileburkan ke dalam huruf ro-nya. Ghafurur Rahim. Gitu. Oke, selanjutnya ada iklab. Ini adalah pembacaan yang terakhir. Iklab artinya membalikkan bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati. Huruf iklab sendiri itu ada 1. Apa itu? Ba. Ini paling sedikit ya hurufnya. Nah, contohnya ada pada kalimat mim ba'di. Mim ba'di. Jadi di sini ada nun berharokat sukun bertemu ba. Bacanya seolah-olah setelah nun mati ini ada mim mati gitu. Jadi kayak seolah-olah nun mati ini diganti dengan huruf mim berharokat sukun gitu. Bacanya mim ba'di gitu. Selanjutnya ada contoh ma'um barid. Ma'um barid. Di sini ada hamzah berharokat domahtain bertemu dengan ba. Cara bacanya ma'um barid. Ma'um barid gitu. Itu adalah iklab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pemahaman saya, mohon dimaklumi atau mungkin bisa dikasih saran melalui komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.